Oke, teknik sorting itu adalah bagaimana cara kita untuk mengurutkan data yang sudah kita punya, ya. Teknik sorting itu ada tiga. Ini yang paling sederhana, yang paling simple di antara semua teknik pengurutan yang ada, ya. Ada bubble sort, ada insertion sort, kemudian ada selection sort. Kenapa Ibu cuma menyampaikan tiga aja? Karena kalian kan baru pertama kali nih dapat materi ini ya, maka kita kenalan dulu aja sama yang paling sederhana ya. Nanti kalau kalian tertarik sama informatika, kalian bisa belajar lebih lanjut terkait teknik-teknik pengurutan. Oke, akan Ibu jelaskan satu persatu ya dan bagaimana proses pengurutannya. Ya, ini kita skip aja. Oke, yang pertama adalah bubble sort ya. Bubble sort itu apa? Bubble sort adalah teknik pengurutan dengan membandingkan data setiap elemen yang berada di dekatnya, kemudian melakukan pertukaran jika memenuhi kriteria tertentu. Pakai teknik bubble, kita selalu mulai dari elemen paling awal, elemen pertama ya. Kemudian kita bandingkan sama elemen kedua dan seterusnya gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah teknik bubble sort. Ada sebuah array berisi data, berisi elemen-elemen 5, 1, 4, 2, 8. Cara kita mengurutkan data yang acak dengan teknik bubble seperti ini. Ya, pertama kita bandingkan angka 5 dengan angka 1. Kalau misalkan angka 1 memenuhi kriteria, maka dia harus ditukar. Ya, ini kalau kalian lihat memang terlihat ini ya sedikit rumit dan panjang, tapi sebenarnya itu cukup simple. Contohnya seperti ini ya. Angkanya 5, 1, 4, 2, 8. Oke, ada sebuah array yang isinya 5, 1, 4, 2, dan 8. Kita disuruh untuk mengurutkan array berikut dengan teknik bubble. Ya, dengan teknik bubble. Caranya gimana? Kita mulai dari yang paling awal dan kemudian kita bandingkan dengan elemen yang paling dekat yaitu elemen kedua. Ya, di sini kita mau mengurutkan dengan ascending. Ya, berarti kita taruh angka yang paling kecil di awal, angka yang paling besar di akhir. Maka 5 sama 1 kita bandingkan dulu. Kalau angkanya elemen kedua lebih kecil, maka kita taruh di depan. Kalau lebih besar, maka tidak ada pertukaran di situ ya. Kita langsung simulasikan. Di sini ada angka 5 dan 1. 5 sama 1 lebih kecil mana? Ternyata lebih kecil 1, maka harus kita tukar ya. Setiap jalannya proses pertukaran, kita tulis aja biar ndak bingung ya. 1, 5, 4, 2, 8. Ya, sudah selesai. Angka 1 posisinya sudah berada di paling depan. Kemudian selanjutnya ada elemen kedua ya. Tadi kita posisi elemen 1, terus kita pindah ke elemen 2. Masih angka 5. Ya, kita bandingkan sama elemen di dekatnya yaitu elemen ketiga. Kita bandingkan kalau angka 4 lebih kecil, maka kita tukar. Ya, kita selalu tulis hasil penukarannya ya. Maka hasilnya 1, 4, 5, 2, 8. Ya, apakah sudah selesai? Belum ya. Kita harus menyelesaikannya sampai akhir, sampai dia ada di elemen paling akhir ya. Oke, kita beranjak ke elemen ketiga ya. Kita bandingkan sama elemen di dekatnya lagi, yaitu elemen keempat ya. 5 dan 2. Apakah lebih besar 5 atau lebih besar 2? Oh, ternyata lebih besar 5 dan lebih kecil 2. Maka harus kita tukar. Kita tulis lagi hasilnya 1, 4, 2 ya, sorry. 2, 5, dan 8. Oke. Kemudian selanjutnya kita cek lagi ya. 5, elemen keempat, dan 8. Apakah ada pertukaran? Oh, ternyata tidak. Karena angka 8-nya ternyata lebih besar dari angka 5. Maka kita selesai di pas 1. Istilah apa itu? Itu adalah proses pengurutan di bubble sort ya, atau kita bahasa Indonesianya
kita sebut sebagai putaran ke-1. Putaran ke-1 ya. Ini belum selesai karena angka 2 ini harus kita taruh ke depan. Sampai semuanya urut ya. Oke, kita ambil keadaan akhirnya ya. Keadaan akhir di putaran ke-1 atau pas 1. Yaitu 1, 4, 2, 5, 8. Ya. Kemudian kita ulangi lagi dari awal. Ya, dari awal yaitu kita lihat 1 sama 4. Mulai dari elemen 1 sama elemen 2. Bubble sort itu selalu seperti itu ya. Dia dimulai dari awal sampai akhir. Kalau kita di penghujung elemen ternyata belum urut, kita ulangi lagi dari awal. Ya, namanya bubble, gelembung ya. Kalau dari dasar, gelembung itu akan kecil sampai di permukaan itu dia akan besar. Selalu seperti itu. Kemudian, kalau misalkan ini ya, 1 sama 4 ternyata lebih besar 4. Tidak ada pertukaran, kita skip aja. Kemudian selanjutnya kita langsung aja ke 4 sama 2. Elemen 2 sama elemen 3. Oh, ternyata lebih kecil 2. Maka kita tukar 1, 2, 4, 5, 8. Kita cek lagi. 1 sama 2. Oh, lebih besar 2. 2 sama 4 lebih besar 4. 4 sama 5 lebih besar 5. 5 sama 8 lebih besar 8. Oh, ternyata sudah urut ya. Maka kita selesai di pas kedua atau putaran kedua. Ya, atau di putaran kedua. Ya, bisa jadi kalian nanti akan selesai di putaran ketiga, di putaran keempat, putaran kelima, ya, dan sebagainya. Berdasarkan apa? Tergantung dari jumlah datanya dan juga bagaimana keadaan angkanya. Seacak apa ya? Kalau angkanya makin acak, maka kemungkinan kalian bisa aja berhenti di putaran-putaran yang 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung praktekkan untuk yang teknik insertion sort. Ya, insertion sort itu teknik yang seperti apa? Bedanya apa dengan yang bubble? Kalau teknik insertion, kalau kalian lihat ya, kata insert yaitu memasukkan ya atau menyisipkan. Proses ini yaitu algoritmenya dengan melakukan proses pengurutan dengan menyisipkan data yang belum urut ke tempat yang sudah urut. Konsepnya itu seperti kalian main kartu Uno, biasanya biar kalian lebih gampang ngambil kartunya, kalian urutkan kartunya. Kemudian kalian sisipkan kartu-kartu yang kecil ke bagian depan ya kartunya. Nah, analoginya itu seperti itu. Seperti pemain kartu yang membuat kartu dalam keadaan urut ya. Nah, prosesnya itu seperti ini. Kalau yang bubble tadi kita ngambilnya elemen pertama. Kemudian kita bandingin sama elemen kedua. Dan seterusnya, elemen kedua kita bandingin sama elemen ketiga. Nah, kalau insertion itu kita bandingkan, ya, kita ambil elemen kedua jadi kunci untuk proses pertama. Langkah pertama. Kemudian kita bandingin sama elemen yang pertama. Itu kuncinya ya, bedanya ya. Kalau bubble kita pakai mulai dari elemen pertama, kalau insert kita mulai dari elemen kedua. Ya, kalau nilainya lebih kecil, maka elemen kedua nanti akan geser ke elemen pertama, di depan elemen pertama. Kalau sebaliknya, maka kita skip, lanjut ke proses ketiga, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh insertion sort ya, bisa kalian amati. Atau mungkin langsung kita simulasikan aja ya. Kita akan simulasikan angka tadi ya, 5, 1, 4, 2, 8. Dengan teknis insertion, kita masih ascending. Oke, ada sebuah array yang acak. Kemudian kita diminta untuk mengurutkannya memakai teknik insertion. Kalau bubble kita mulai dari elemen pertama, kalau insert kita ambil elemen kedua yaitu angka 1. Angka 1 kita bandingkan sama angka 5 atau elemen pertama ya. Kalau nilai dia lebih kecil maka dia ditaruh di depan.
Ya, maka karena angka 1 lebih kecil dari 5, kita lakukan pertukaran posisi. Jadi hasilnya adalah 1, 5, 4, 2, 8 ya. Kemudian kita bergerak lagi selanjutnya ya. Kita urutkan tadi elemen kedua, maka sekarang geser elemen keempat. Elemen ketiga dengan data 4 ya. Elemen ketiga dengan data 4 kita bandingkan dengan elemen kedua dan elemen ke satu. Kalau yang bubble kita bandingkan dengan satu angka aja, kalau yang insert kita bandingkan dengan semua elemen yang ada di depan dia. Nah, kalau angka 4 posisinya lebih kecil dari 5, maka kita taruh di depan. Tapi kalau angka 4 posisinya lebih besar dari 1, kita taruh di belakang angka 1. Maka angka 4, karena dia lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5, kita taruh dia di antara 1 dan 4. 1 dan 5 ya. Maka hasilnya seperti ini. 1, 4, 5, 2, 8. Seperti itu ya. Jadi angka 4 kita taruh di tengah-tengah 1 dan 5 ya. Karena ini belum urut, maka kita proses pengurutannya masih lanjut. Kemudian selanjutnya ya, kita beralih ke elemen keempat ya dengan data 2. Kita bandingkan dengan elemen ketiga, elemen kedua, dan elemen ke satu ya. Angka 2 lebih kecil dari 4 dan 5. Oke. Lebih kecil dari 4 dan 5. Tapi dia posisinya lebih besar dari 1, maka dia ditaruh di belakang 1, tapi di depan angka 4 dan 5. Dia bisa langsung geser, nggak perlu satu-satu seperti proses bubble. Ya, kita bisa langsung geser, maka hasilnya 1, 2, 4, 5, 8. Ya, prosesnya apakah sudah selesai? Sudah. Kalau pakai insert, kita bisa tinggal seperti ini aja. Nggak perlu ada putaran satu, ada putaran kedua, putaran ketiga, dan sebagainya. Kalau yang insertion, itu prosesnya lebih sedikit lebih simple daripada yang bubble ya. Semoga bisa dipahami untuk yang insert. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir ada namanya selection sort ya. Selection sort itu yang kalau kata ibu itu teknik yang paling gampang di antara dua teknik sebelumnya ya. Kalau kalian lihat pengertiannya itu metode selection sort adalah pengurutan dengan memilih elemen yang paling kecil di dalam array, kemudian dipindah ke elemen tersebut ya, yaitu pada elemen pertama. Berarti setiap kita menemukan elemen yang paling kecil, langsung kita pindah ke elemen yang pertama. Kita langsung simulasikan aja. Ya, ini contohnya ya. Ini angkanya banyak, tapi kita pakai contoh yang sama seperti angka tadi aja ya. Kita pakai selection sort. Pada sebuah array yang acak, angkanya masih sama 5, 1, 4, 2, 8. Ya, kalau pakai selection sort, bentar, ini masih ascending ya. Oke, kalau pakai selection sort, kita juga mulainya dari elemen pertama ya. Dari elemen pertama sama dengan bubble, tapi teknisnya akan berbeda. Kita pakai teknis selection, elemen pertama kita tukar dengan elemen paling kecil di antara elemen-elemen yang lain. Ya, kita lihat elemen yang lain, elemen 2, 3, 4, 5. Kita lihat mana yang paling kecil. 1, 4, 2, atau 8. Oh, ternyata kita menemukan paling kecil adalah 1. Paling kecil adalah 1. Maka 5 dan 1 bertukar tempat. Jadi, posisi 1 berada di elemen 1, posisi 5 ada di elemen kedua. Kemudian sisanya kita tulis. Sisanya posisinya masih sama, nggak geser ya. Kemudian selanjutnya ini kita kunci, nggak bisa kita apa-apakan, kita kasih dinding ya, kita kurung dia. Kemudian
Kita beralih ke elemen kedua. Kita ganti lagi nih sama elemen yang paling kecil kedua ya, antara 4, 2, dan 8. Oh, kita temukan angka 2 nih. Dia ada di elemen keempat. Maka kita tulis 1, 2 kita tukar sama 5. Empatnya tetap ya, tetap. Kemudian limanya kita taruh di elemen keempat yang tadinya elemen kedua. Ya, kemudian kita tulis angka 8-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi karena ini belum, oh ternyata sudah urut malah ya. Sudah urut ya, maka dengan selection sort kita malah cuma 2 langkah aja. Tadi untuk yang insert kita bisa 3 atau 4 langkah. Terus kemudian kalau bubble kita bahkan bisa lebih dari 5 langkah ya. Ada 2 putaran. Maka untuk selection sort itu lebih sedikit lebih mudah juga ya dibanding teknis sebelumnya ya. Itu adalah contoh simulasinya ya. Sisanya bisa kalian lihat di PPT yang akan Ibu share nanti ya. PPT ini akan Ibu share ke kalian. Oke, kemudian eh, kalian pahami ya tadi antara metode selection, kemudian bubble dan insertion ya, kaitannya dalam penerapan di pemrograman itu nanti tergantung ya, tergantung dengan jumlah datanya, kemudian kompleksitas waktunya, memorinya ya, itu juga berpengaruh dalam penerapan teknik-teknik pengurutan ya. Misalnya bubble nih. Bubble, walaupun dia yang paling sederhana, tapi dia nggak cocok diterapkan di data yang jumlahnya misal jutaan. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita harus membandingkan satu persatu tiap elemen ya. Nanti akan membuang banyak waktu. Tapi kalau datanya masih ratusan, itu masih oke untuk diterapkan ya. Ya, oke, itu adalah materi untuk yang sorting. Silahkan untuk latihan nanti akan Ibu beri beberapa contoh soal ya. Silahkan dikerjakan di kelas dan ditulis di buku ya. Ditulis di buku. Oke, biar ada kerjaan kalau di kelas ya. Silahkan kerjakan beberapa soal berikut ya, karena apalagi kelas yang E2 ya. E2 tidak bisa melakukan simulasi ya, permainan game seperti kelas-kelas lainnya, maka biar tidak gabut di dalam kelas, silahkan kerjakan latihan berikut. Nomor 1, ada deret angka. Kemudian nomor 2 adalah, dan yang ketiga 28, 19, 29, 34, dan 12 ya. Silahkan ketiga soal ini kalian kerjakan dengan teknik insertion, bubble, dan juga selection. Ya, jadi satu nomor ada 3, maka totalnya adalah 9 ya, 9 yang harus kalian kerjakan ya. Oke, kalau sudah, sekiranya itu yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini ya.